Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin suara saya terdengar? Dengar bagus Pak Dok. Oh iya, makasih dok. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, teman-teman semua, rekan sejawat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan membawakan topik yang mungkin teman-teman juga udah pernah melakukan, tapi uh, untuk memperkuat dalam segi teori dan tata laksananya. Topik kita kali ini adalah tentang pemasangan pipa ventilasi. Pertama-tama kita kenalan sedikit dulu. Pipa ventilasi kan jelas ya adalah pipa yang memang dimasukkan atau dipasang. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki ventilasi pada telinga tengah. Jadi tujuan utamanya untuk memperbaiki ventilasi telinga tengah, bukan untuk nyedot cairan. Nah, dia mencegah uh, terbentuknya cairan di dalam telinga tengah. Nah, waktu kita ngomongin terbentuknya ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam kenapa harus dipasang pipa ventilasi? Fungsinya untuk apa? Kan tinggal disedot aja selesai sebenarnya. Kenapa kita nggak sedot aja semuanya? Kan mungkin kadang-kadang pasien bertanya seperti itu. Nah, jawabannya seperti begini. Ini adalah gambaran gendang telinga. Sedangkan area sini adalah gambaran telinga tengah. Nah, area sini adalah gambaran aditus dan rongga mastoid. Semua ini berhubungan. Tapi drainasenya di mana? Seperti kita tahu, di dalam telinga itu, dalam gendang telinga, dia isinya adalah mukosa. Mukosa adalah selaput lendir. Lendir harus punya drainase. Nah, drainase kita diciptakan adalah ke saluran eustasius. Nah, umumnya drainase ini cukup untuk membuat sebagai ventilasi terhadap telinga tengah. Nah, dan mastoid jika seluruh area sini berjalan dengan baik. Nah, tapi misalnya di dalam telinga tengah tiba-tiba terbentuk cairan, misalnya ingus. Nah, ingus ini kita nggak pernah tahu apakah murni di gendang telinga, di dalam gendang telinga, ataukah ada juga sebagian di area mastoid. Nah, waktu kita lakukan tindakan sedot gendang telinga, misalnya kita cuma parasentesis, nah kita parasentesis itu kan nggak mungkin gendang telinganya kita obok-obok semuanya ke dalam sampai pasti benar-benar seluruh cairan habis. Pasti sedikit banyak pasti ada cairan dalam gendang telinga yang tertinggal di situ. Nah, cairan ini kita harus menjaga agar pada akhirnya dia kembali ke saluran eustasius. Nah, maka dari itu kita lakukan pemasangan pipa ventilasi agar tekanan udara bisa masuk dan membuat saluran eustasius berfungsi dengan baik. Inilah konsep dari pipa ventilasi. Dan kebanyakan uh, banyak yang salah paham mengenai uh, fungsi dari pipa ventilasi yang menganggap pipa ventilasi fungsinya untuk nyedot cairan gitu. Nah, karena kita beranggapan pipa ventilasi ini fungsinya kurang bagus, maka perlu dilakukan pemasangan pipa ventilasi sementara agar tekanan udara ini dapat mengalir dengan baik. Nah, lalu sedangkan jika tidak dipasang ini, misalnya waktu kita lakukan parasentesis, tentu gendang telinga kemungkinan besar akan menutup kembali dan cairan yang di dalam telinga tengah bisa berkumpul lagi. Nah, mekanisme ini kalau misalnya teman-teman sejawat bisa memahami, ini mirip dengan mekanisme susu kental manis saya bilangnya, di mana waktu kita taruh ada lubang di bawah ya cairan itu tidak akan sempurna untuk turunnya. Bisa turun tapi lambat sekali dan sering juga tertahan karena tekanan udara yang negatif. Nah, lalu kalau waktu kita berikan lubang di atas, langsung dia kencang banget tuh cairannya mengalir. Nah, lalu kita kenalan lagi, mungkin udah kenal, tapi kita memahami lagi mengenai gendang telinga. Gendang telinga ini tipis sekali, tapi walaupun dia tipis, di pars tensa ini ada 3 lapis.
di mana lapisan paling luar itu epitel squamosa, lapisan paling dalam itu adalah mukosa, sedangkan lapisan tengah-tengahnya adalah lamina propria. Nah, secara prinsip ada dua jalan arah gendang telinga. Yang satu arahnya radial. Radial ini artinya mengarah dari umbo ke arah luar. Yang kedua, arahnya secara sirkuler. Nah, sistem ini akan mempengaruhi bagaimana caranya kita melakukan irisan. Waktu kita melakukan irisan secara radier, maka gendang telinga ini tidak langsung menganga. Nanti kita lihat pada akhirnya. Jadi waktu kita iris secara radier, gendang telinga itu hanya seperti irisan yang rapih. Nah, sedangkan waktu kita iris secara sirkuler, kita iris begini, gendang telinga itu langsung tertarik ke tengah oleh umbo, karena prinsipnya gendang telinga itu kan memang ada slightly retraksi. Nah, dia akan tertarik dan menganga langsung. Nah, otomatis nanti juga akan pengaruh ke target penyembuhan membran timpani. Nah, lalu mengenai lokasi insisi. Untuk lokasi insisi sendiri, yang direkomendasi tentu sesuai dengan anatomi telinga tengah. Nah, kenapa kita harus hati-hati di area superior? Kenapa kita prefer di area inferior? Nah, prinsipnya waktu gendang telinga kita buka, di bagian paling belakang atas atau bagian superior dan posterior, ini memang area yang paling harus dihindari. Kenapa? Karena memang umumnya paling sering di area sini kita bisa ketemu dengan osikel. Nah, sedangkan waktu osikel kita tusuk, ya tentu langsung ada resiko sensorineural, gangguan diskontinuitas dan sensorineural. Nah, sedangkan area lain sebenarnya kalau dibilang tidak berbahaya, enggak juga. Nah, tapi tentu akan lebih tidak beresiko, karena misalnya contoh, di bagian anterior dan inferior, itu kan ada di area-area resikonya adalah kalau misalnya ada dehiscence dari karotis. Nah, itu jarang sekali terjadi. Biarpun bisa, tapi jarang sekali. Sedangkan di bagian posterior dan inferior bisa aja dehiscence dari bulbus jugular. Itu juga jarang sekali terjadi. Di area depan juga sama, di bagian superior dan anterior juga sebenarnya bisa aja resiko untuk menyentuh bulbus jugularis, karena di area sini adalah area-area tuba. Nah, tapi kalau yang paling aman dari semuanya memang paling sering di area anterior dan inferior. Maka dari itu, hampir selalu dokter-dokter THT dimanapun, bahkan di dunia, itu seringnya di area anterior dan inferior. Dan kebetulan area sini pun juga area yang cukup jauh, seringnya cukup jauh, karena membran timpani, jarak dari membran timpani ke arah promontorium ini kan berbeda-beda tiap orang. Saya pernah dapat yang membran timpaninya ke promontorium hanya sekitar 1 mili. Jadi itu kan dekat banget. Ada yang bisa dapat, ada juga yang lebar banget, bisa sampai 4 mili. Nah, ini kan mempengaruhi di mana kita memberikan posisi pada pipa ventilasi. Nah, kemudian kita kenalan juga dengan tipe-tipe pipa ventilasi. Sebenarnya banyak sekali tipe-tipe pipa ventilasi di dunia, tapi yang masuk di Indonesia memang ya itu aja ya. Mungkin Paparella, yang paling sering Shepard juga paling sering. Nah, kalau Shepard juga ada wired dan non-wired. Donaldson ya ada beberapa saya bisa lihat dapat, cuman jauh lebih sering kita dapat Shepard dan Paparella. Selanjutnya juga kita kenal ada namanya pipa ventilasi yang permanen, mungkin lebih tepat lagi kita sebutnya pipa ventilasi yang longer term, artinya dia waktu terpasang diharapkan untuk dipasang di sana jauh lebih lama. Nah, pipa ventilasi yang standar atau sementara, ini umumnya akan terpasang sekitar 6 bulan. Terlama ya sekitar 1 tahunan, 1,5 tahun. Nah, tapi kalau yang permanen diharapkan 2 tahun bisa lebih. Nah, tentu masing-masing punya indikasi.
sebagaimana mestinya. Kalau yang permanen, yang paling sering adalah pipa ventilasi yang T-tube atau recharge, sama aja. Oke. Oh ya, satu lagi, mengenai Shepherd, ada juga yang wired dan non-wired. Nah, ada teman-teman yang suka pakai wired, ada yang teman-teman yang tidak suka pakai wired. Kalau saya dapat wirednya saya potong, karena saya nggak terlalu suka. Tapi ada yang suka preferensi pakai wired, nggak masalah. Secara pasien, saya pernah dapat pasien yang pakai wired, dia nggak ngerasa sama sekali bedanya, jadi nggak terlalu ngaruh. Nah, cuman jadi benar-benar preferensi. Dengan wired, keuntungannya adalah waktu nggak sengaja kedorong ke dalam dan nggak sengaja masuk ke telinga tengah, kita tinggal cabut wire-nya. Atau mungkin pada saat pasien sudah kelamaan, over period dari pipa ventilasi, wire-nya sangat lebih mudah untuk menarik keluar si pipa ventilasi. Nah, lalu ini penting sekali mengenai indikasi-indikasi pipa ventilasi. Nah, ada dua jenis pipa ventilasi tadi. Yang pertama adalah grommet, yang kedua adalah yang T-tube ya. Prinsipnya yang standar tube dan T-tube. Nah, secara prinsip hampir sebagian dari kita taunya cuman OME, udah itu aja. Nah, tapi sebenarnya ya nggak cuman OME, banyak indikasi-indikasi lain. Nah, indikasi ini tertuang di buku Bluestone sebenarnya. Yang pertama, OME tentu yang tidak respon terhadap medikasi yang persisten selama 3 bulan, setidaknya 3 bulan. Nah, artinya nggak secara langsung pasien dengan OME baru 1 minggu, 2 minggu langsung dipasang pipa ventilasi. Itu tidak sesuai dengan indikasi dan akan berisiko tentu ke medico legal tentu pada akhirnya. Nah, yang kedua adalah recurrent otitis media. Nah, otitis media akut, artinya OMA yang kita dapat anak-anak yang kok berulang terus. Dan kita tahu OMA bisa menjadi suatu penyakit yang lebih serius. Jika berulang lebih dari 3 kali dalam 6 bulan atau lebih, maka indikasi untuk dilakukan pemasangan pipa ventilasi. Lalu, misalnya ada pasien yang terjadi OME atau otitis media efusi, tapi berulang-ulang terus. Dia berhasil sih sembuh, respon terhadap medikasi, tapi berulang lagi. Otomatis ini juga indikasi untuk pemasangan pipa ventilasi. Nah, indikasi selanjutnya adalah jika otitis media akut mungkin masih baru, nah tapi kita lihat ini ada resiko komplikasi. Misalnya ada mastoiditis, labirinitis, resiko ke arah abses otak, atau misalnya gangguan pendengaran, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, jika kita curigai ada resiko untuk komplikasi supuratif dari OMA, bisa aja kita lakukan pemasangan pipa ventilasi. Nah, hal yang jarang tapi bisa terjadi adalah gangguan fungsi tuba eustasius. Kalau teman-teman sejawat pernah lihat ada pasien dengan membran timpaninya slightly retracted atau atelektasis grade 1, dan dia ngerasa pendengarannya tidak nyaman terus, sebenarnya itu indikasi untuk dilakukan pemasangan pipa ventilasi walaupun tidak ada gangguan efusi pada telinga tengah, dan ini indikasi tercantum di buku Bluestone. Nah, lalu atelektasis pada telinga tengah tentu dengan atau tanpa retraction pocket, dan selanjutnya jika misalnya waktu kita melakukan timpanoplasti dan kita tahu kalau pasien ini terdapat gangguan fungsi tuba eustasius. Baik, selanjutnya mengenai pipa T-tube atau pipa yang lebih permanen. Pertama, jika misalnya kita lakukan pemasangan grommet beberapa kali berulang-ulang, tapi kok ini cenderung setelah kita lepas grommetnya atau terlepas sendiri, nggak berapa lama dia build up lagi. Nah, di sini kita indikasi untuk pemasangan T-tube. Nah, tapi memang walaupun T-tube ini dibilang permanen, tapi kenyataannya T-tube ini juga ada masa waktu untuk lepas sendiri. Nah, artinya walaupun diciptakan T-tube ini benar-benar panjang flange-nya agar susah keluar, tubuh kita segitu hebatnya untuk mengeluarkan benda asing ini. Nah, artinya dia tetap akan pada akhirnya bisa beresiko keluar. Dari pengalaman seringnya bisa keluar sekitar di atas 2 tahunan, 3 tahun kira-kira bisa ada resiko untuk keluar sendiri. Nah, lalu
misalnya ada indikasi lain. Misalnya kita tahu nih, pasiennya memang ada gangguan fungsi tuba Eustasius, dan memang kita rasa ini gangguannya permanen, maka juga indikasi untuk dipasang T-tube. Nah, ini juga nanti pengaruh ke lokasi irisan. Kalau misalnya kita rencana untuk lebih panjang, lokasi irisan juga akan mempengaruhi. Nah, selanjutnya mengenai stenosis saluran Eustasius, misalnya kongenital atau acquired karena fraktur, atau neoplasma misalnya KNF, atau misalnya KNF pasca radiasi, misalnya itu kan tuba Eustasius sudah rusak sekali, otomatis bisa indikasi untuk dilakukan pemasangan T-tube. Nah, lalu prosedurnya sederhana, nanti kita lihat dengan video, tapi yang saya mau lampirkan adalah tindakan ini dapat dilakukan dengan general anestesia dan lokal anestesia. Dengan general anestesia umumnya kita lebih utamakan pada pasien anak-anak, jarang anak-anak yang mampu tenang. Nah, tapi kalau misalnya dewasa dan pasien dewasa ini bisa tenang, sebenarnya lebih simple dan menghemat biaya untuk dia untuk dipasang dengan anestesi lokal. Sama dengan cara anestesi lokal yang Dr. Jeki pakai, kita juga sering pakai dengan silokain spray. Biasanya ditaruh di kapas alkohol, lalu disumbal, bisa sekitar 20 menit, minimal 20 menit, atau sampai maksimal 1 jam, biasanya udah mendapatkan efek yang baik. Di luar, saya pernah lihat mereka pakai fenol kristal, jadi itu seperti bahan kaustik untuk mematikan area-area yang ingin diiris. Tapi saya udah nyari-nyari, agak susah mungkin dapat di Indonesia. Nah, setelah anestesi, kita lakukan aseptik dan antiseptik, boleh pakai alkohol, boleh pakai betadine. Jangan lupa setelah di aseptik antiseptik dibersihkan ulang. Nah, ini biasanya harus lebih hati-hati pada pasien lokal, karena pada pasien lokal pasien cenderung lebih sensitif. Artinya dia akan bisa merasakan semuanya. Misalnya kita kebanyakan suction, otomatis pasien bisa terjadi vertigo. Kebanyakan prosedur yang nyentuh liang telinga, otomatis pasien bisa merasa kesakitan. Nah, insisi tentu pada pars tensa sama. Lalu kita akan mengaspirasi jika ada cairan pada telinga tengah. Kadang-kadang diperlukan cuci telinga seperti NaCl, artinya si cairan, misalnya kita dapat kasus yang si telinga tengah ini dipenuhi oleh efusi yang sangat kental sekali, kadang-kadang disebut juga gluir, kadang-kadang perlu dilakukan cuci dalamnya dengan NaCl sambil disuction. Nah, perbedaannya adalah standar tube tinggal dipasang. Nah, kalau misalnya T-tube, ada beberapa tipe T-tube yang harus disiapkan dulu ukurannya dipotong dulu sesuai, baru dipasang. Nah, waktu kita pasang tube yang standar, umumnya kita agak sedikit angkat si tube-nya. Tujuan utamanya agar si lipatan dari membran timpani tidak ke dalam. Nah, kalau misalnya kita pasang kancing deh, misalnya kadang itu kan dia kebuka tuh. Nah, kadang-kadang dia ke dalam. Nah, resikonya adalah takutnya dia bisa terjadi kolesteatoma. Jadi biasanya kita angkat, jadi dia lipatannya keluar gitu. Nah, lalu sedangkan pada tube umumnya kita posisikan si lubangnya itu, shaft-nya itu ke arah luar. Jadi lebih mudah untuk evaluasi. Takutnya misalnya ada kotoran di dalam shaft-nya. Nah, jika ada kotoran dan menghambat ventilasi, maka pipa ventilasi itu tidak berfungsi. Kalau dia tidak berfungsi, nanti pada akhirnya bisa menjadi gangguan fungsi telinga tengah kembali. Nah, kalau gangguan fungsi lagi, otomatis si cairan itulah yang kadang-kadang mendorong si T-tube keluar. Nah, mengenai instrumen bermacam-macam. Yang biasanya umumnya harus ada adalah suction dan PICC. Nah, PICC model seperti apa? Terserah, bebas. Nah, tentu setiap alat punya fungsi masing-masing.
Yang paling atas kanan ini adalah inserter. Ini alat yang dibuat khusus untuk ticup, di mana alat ini dimasukkan ke dalam, ticupnya jadi lurus dulu. Jadi waktu masuk ke dalam gendang telinga, tinggal ditekan alatnya, dia langsung kebuka di dalam. Nah, ini saya pernah coba 1 kali ke pasien, uh, plus minus lah. Artinya saya masih lebih senang dengan cara yang standar. Kalau cara yang ini, pertama kerugiannya kita harus cari alatnya. Yang kedua, uh, posisinya kadang-kadang menghalangi karena posisi ini ternyata rasanya tidak terlalu nyaman untuk memasukkan ke gendang telinga. Dan model seperti ini juga si membran timpani irisannya harus lebih besar karena si aplikator ini harus benar-benar di dalam uh, apa si membran timpaninya. Nah, yang paling umum yang ini pick standar. Terus ini hook, saya juga sering pakai hook, terutama untuk pipa-pipa silikon. Jangan pernah pakai yang tajam kalau pipa silikon, karena malah tertusuk. Nah, lalu ini miringotom mungkin semuanya udah tahu semua. Miringotom ada yang single bevel, ada yang double bevel, ada yang bentuknya sudut begini, ada yang bentuknya bayonet. Nah, kalau disuruh milih, saya lebih seneng yang single bevel, cuman agak susah nyarinya, dan harus diketahui kalau panjang ini, tujuannya sebenarnya bukan untuk menusuk, tapi untuk mengiris. Jadi, bayonet itu tidak untuk main tusuk aja, tapi ini kan seperti pisau, jadi kita mengiris si gendang telinga agar kita mendapatkan irisan yang terkontrol. Nah, sedangkan kalau kita main tusuk aja, takutnya si buntutnya belum tercapai karena kita mau ngejar ukuran, sedangkan si telinga tengah sudah tertusuk, si promontorium. Dan pasien kalau promontoriumnya tertusuk, dia akan kesakitan gitu. Nah, kalau kadang-kadang saya juga suka pakai sickle knife. Kalau misalnya adanya sickle knife, pakai sickle knife. Saya cenderung suka. Kalau semuanya nggak ada gimana? Pakai jarum pun juga bisa, karena jarum juga bisa. Di luar negeri ada beberapa yang mereka bahkan pakai pick untuk membuat irisan. Nggak ideal, teman, kalau nggak ada alat ya nggak masalah. Intinya eh, semakin arahnya radier, membran timpani akan mudah tertutup lagi. Semakin arahnya sirkuler, umumnya akan sulit tertutup lagi. Uh, aligator, aligator juga bisa dipakai hanya untuk transport alat, atau ada beberapa teman-teman sejawat yang pakai aligator untuk memasang. Nanti kita lihat dengan video. Dan suction cenderung biasanya kita pakai suction yang kecil dan satu yang besar. Lalu ini contoh pemasangan ticup, pemasangan grommet tube. Nah, pada pasien ini saya lakukan irisan di anterior dan inferior. Nah, kalau lihat nih membran timpaninya agak kembung ya tadi ya, kembung. Nah, setelah diiris begini dia akan tusuk, dan ini saya lakukan irisan. Nah, setelah dilakukan irisannya, tentu harus hati-hati jangan sampai menusuk ke area promontorium, lalu disuction. Nah, disuction baru kelihatan seluruh si efusinya tersedot. Nah, ini tipe yang kalau pas kita sedot, kalau pas kita tusuk, oh nggak ada, kok nggak ada. Nah, pas kita sedot baru tarik semua dari luar. Nah, ini grommet tube Shepherd dengan berbahan Teflon. Nah, ini setelah diposisikan, nah saya cenderung menganggap posisi yang termudah seperti ini. Artinya si kepala dari shaft ini, dia ke arah menjauh, jadi bukan mendekat ke kita. Terutama waktu kita melakukan operasi ini dalam mikroskopi, akan lebih mudah untuk dia menjauh dari kita, si kepalanya. Sedangkan shaft yang masuk ke dalam membran timpani lebih dekat, jadi mendekat ke arah kita. Nah, lalu ini tinggal dipasang aja, umumnya dengan satu gerakan cukup. Nah, setelah itu diposisikan, jangan lupa untuk sedikit mengangkat agar tidak tidak terjadi folding dari epitel.
Nah, selanjutnya ini tipe yang pemasangan dengan pemasangan pipa ventilasi Shepherd, tapi yang silikon. Nah, ini kenapa harus pakai yang tumpul? Nah, ini tipe yang pipa ventilasi, ini suctionnya, sekretnya sangat kental ya. Modelnya kayak gini, kadang-kadang kita tarik kental banget. Nah, ini pipa ventilasinya, modelnya model Paparella. Nah, kalau perhatikan ini, walaupun posisinya kepalanya mendekat mudah karena ini pakai endoskop, tapi kalau pakai mikroskop ini sangat susah sekali. Jadi kalau pakai endoskop bebas mau posisinya kepalanya mendekat ke kita atau menjauh ke kita nggak masalah karena kita dapat view yang cukup baik. Nah, ini dipasangkan dengan pick yang bersudut. Ya, lalu jangan lupa diangkat sedikit. Oke. Selanjutnya ini dengan mikroskop sebenarnya mirip-mirip aja, saya cuma mau memperlihatkan. Kalau dengan mikroskop, nah ini saya pakai pengirisannya dengan sickle knife. Dengan sickle knife. Ini pasien ini adalah pasien atelektasis berat pada telinga tengahnya. Atelektasis grade 2 kalau salah pada pasien ini. Sama dengan Shepherd. Nah, ini kalau ngeliat mikroskop, kalau bayangkan kalau misalnya kepala shaftnya diarahkan ke arah depan kita nggak bisa lihat apa yang mau kita dorong. Karena mikroskop itu kan arahnya satu arah. Jadi kalau mikroskop sangat mudah dilakukan kalau misalnya kita lakukan shaftnya begini. Kita dorongnya menjauh. Jadi jauh lebih mudah. Nah, setelah terpasang, jangan lupa diangkat sedikit. Nah, saya tidak pernah pakai aligator untuk pemasangan pipa ventilasi, jadi saya izin memasukkan ada video dari YouTube. Nah, ini dokter ini memasang dengan pick, nah tapi tetap dia menggoresnya arahnya dengan arah radier, membuka, lalu dengan biasa di suction, lalu dia memasang aligatornya dengan begini, sudutnya 90 derajat, nah lalu didorong aja langsung, tapi tentu nih aligatornya harus halus banget ya, nggak bisa pakai aligator yang biasa. Nah, ini ide halus yang halus, terus dilakukan dengan pemasangan tadi. Jadi saya ulang dikit, ini cukup oke. Jadi masuk, nanti tinggal di miring dikit ke kiri, nah dia langsung selesai. Gitu. Nah, lalu ini ticup. Nah, karena ticup saya ada teknik yang sebelah kanan. Kalau ini yang umumnya diajarkan biasanya tekniknya begini. Jadi dilipat dulu si ticupnya ke arah depan karena T ini kan bentuknya seperti begitu ya. Nah, lalu dilipat dulu ke arah depan agar dia flange-nya ke depan begini. Nah, setelah flange-nya ke depan, lalu si ticup ini lalu dimasukkan sedikit sampai flange-nya lewat, nah baru dilepas. Nah, kerugiannya yang teknik seperti ini juga sering nyangkut seperti ini. Cukup sering nyangkut seperti ini. Jadi harus didorong dulu, harus diposisikan. Tapi bukan berarti jelek ya, semuanya preferensi dari operator. Intinya bagaimana caranya ticup terpasang tanpa ada komplikasi dan terpasang dengan baik. Nah, kalau teknik yang saya sering gunakan adalah teknik seperti ini, lebih simpel, jauh lebih mudah, di mana si ticup tinggal dimasukkan salah satu, pertama satu dulu, baru posisikan, lalu dorong lagi posisi yang sisa flange, yang sisanya, yang di luar, nah dia langsung terpasang. Menurut saya lebih mudah seperti ini. Nah, nanti teman-teman akan mempraktekkan, silakan. Mau semua teknik dicoba kan silakan. Mungkin kalau panitia nanti ada yang dengan menggunakan inserter itu juga bagus untuk coba, nggak ada salahnya untuk coba. Jadi nanti dipraktekkan saat office prosedur
minimal invasif prosedurnya dilakukan. Oke. Lalu pasca prosedur ini juga penting. Eh, Sangat direkomendasi pemberian eardrop topikal yang non toksik seperti ciprofloxacin atau ofloxacin. Nggak usah lama-lama, cukup sebentar. Biasanya saya akan berikan sekitar 2-3 hari aja. Jangan lupa kalau kita berikan eh, cairan antibiotik terlalu lama, pasien bisa dan tanpa alasan pasien bisa terjadi otomikosis atau jamur di telinga. Nah, lalu mengenai earplug dan berenang, rekomendasi ini agak kontroversi karena di luar negeri ada yang mengizinkan berenang tanpa earplug malah, tapi rekomendasinya tetap hampir semuanya seragam. Sebaiknya kalau mau berenang dipasang earplug, earplugnya juga harus yang rapat banget, yang silikon yang bagus banget, atau jangan berenang sama sekali, itu lebih ideal. Karena kadang-kadang walaupun kita pakai earplug waktu berenang, kadang-kadang si earplug ini juga ada celah untuk terjadi masuk si airnya dalam sela-sela silikon earplug ini. Nah, lalu evaluasi biasanya saya akan evaluasi 2 minggu pertama, di awal 2 minggu pertama, seminggu atau 2 minggu pertama untuk memastikan semuanya baik-baik aja, tidak ada komplikasi perdarahan dan lain-lain, infeksi dan lain-lain. Lalu biasanya saya akan evaluasi antara 3-6 bulan kemudian. Nah, lalu komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi. Nah, pada saat operatif, kadang-kadang si operator mungkin tenaganya terlalu kuat atau gimana, kadang-kadang si gromet bisa jatuh ke dalam telinga tengah. Nah, kalau itu terjadi, jangan panik. Prinsipnya, grometnya masih di situ baik-baik aja, walaupun ketinggalan pun sebenarnya nggak bahaya, tapi kan nggak ideal. Nah, lalu yang dilakukan baiknya diirigasi telinga tengahnya dengan NaCl. Nah, biasanya grometnya terangkat tuh. Nah, waktu terangkat, dia mendekat ke arah si lubang, baru kita tarik pelan-pelan. Harus pakai aligator yang ujungnya sangat kecil. Nah, biasanya agak yang kecil gitu biasanya memang agak lebih eksklusif, agak lebih bagus tuh bentuknya. Mungkin agak jarang, tapi perlu pakai yang sangat kecil. Nah, bisa juga terjadi komplikasi postoperatif si gromet tube masuk ke dalam telinga tengah, tapi itu jarang sekali. Mungkin yang bisa terjadi seperti itu adalah gromet tube yang model T, yang motongnya kependekan, motong shaftnya terlalu pendek, itu bisa aja terjadi, tapi itu jarang sekali. Nah, lalu komplikasi yang lain bisa terjadi adalah OMSK, di mana lubang itu jadi permanen, perforasi bisa jadi permanen. Kalau secara data, pipa ventilasi yang standar atau gromet tube bisa terjadi resiko perforasi 0,5-1%, sedangkan pada pipa ventilasi yang T-tube, resiko untuk permanen perforation adalah 40%, jadi jauh lebih besar ya dengan T-tube. Nah, lalu ada beberapa pasien jika dipasangkan pipa ventilasi, tubuhnya memberikan reaksi yang berlebihan, reaksi yaitu jaringan granulasi. Dan yang terburuk yang kita sangat khawatirkan adalah kolesteatoma, di mana yang tadi tuh misalnya si epitel melipat ke dalam, akhirnya si epitel squamosa itu dia akan tumbuh ke dalam telinga tengah. Nah, tips and tricks. Jadi dari operasi yang tadi beberapa contoh, kita bisa lihat kalau setiap pendekatan sebenarnya punya tips and trick beda-beda. Kalau mikroskop dengan endoskop pendekatannya beda. Si tipe pipa ventilasinya juga punya tips and trick beda-beda. Tapi ada hal yang sangat penting adalah jangan sentuh liang telinga. Walaupun pasien sedang dibius. Kalau sedang bius lokal, tentu liang telinga kalau disentuh pasti pasien akan teriak-teriak kesakitan. Nah, tapi waktu kita melakukan penyentuhan-penyentuhan liang telinga yang terlalu heboh di saat pasien pembiusan umum pun, kadang-kadang kita bikin injury yang tidak perlu, luka-luka yang tidak perlu, akhirnya bisa membuat perdarahan, terutama di area liang telinga anterior. Itu kalau kita lakukan memberikan luka ke sana,
itu perdarahan itu sangat mengganggu, jadi akan mempersulit teman sejawat untuk melakukan pemasangan pipa ventilasi. Nah, lalu waktu mengiris jangan pernah menusuk sampai ke promontorium. Lakukan insisi, bukan tusukan. Jadi insisi secara floating terhadap membran timpani. Nah, lalu jangan melakukan irisan terlalu lebar. Jadi bikin iris yang pas-pasan. Ya, terlalu kecil juga nanti akan susah, tapi kalau terlalu lebar pun juga nanti resiko jatuh ke telinga tengah lebih besar, resiko perforasi menetap juga lebih besar. Dan saran selanjutnya, saya senang memakai curve instrumen. Jadi sedikit dia melengkung, biasanya akan lebih mudah karena tangan kita jadinya tidak menghalangi. Nah, untuk silikon tube wajib menggunakan instrumen yang tidak tajam. Pick juga misalnya ada yang pick biasa tapi bentuknya tidak tajam. Dan yang paling penting dari sarannya adalah jangan pernah epitel telinga epitel luar dari epitel squamosa melipat ke dalam karena sangat beresiko menjadikan kolesteatoma. Nah, mengenai pelepasan pipa ventilasi, umumnya pipa ventilasi itu tidak perlu dilepas. Hampir selalu pipa ventilasi itu tidak dilepas, dia bisa menjadi lepas sendiri si pipa ventilasi ini. Nah, tapi ada kalanya saya dapat beberapa pasien orang tuanya selalu nanya, "Dok, kapan dilepas? Dok, kapan dilepas?" Kenapa? Karena anaknya sudah bolak-balik maunya berenang. Kan ini udah bagus, Dok. Ini udah bagus, Dok. Nah, akhirnya baru kita lepas. Nah, tapi biasanya memang kalau pipa ventilasi lebih dari 2 tahun tidak terjadi gangguan dan memang tidak lepas-lepas, biasanya memang setelah 2 tahun, maksimal 2 tahun itu kita lepas. Nah, bisa juga misalnya indikasi lain adalah jika pipa ventilasi ini tetap bertahan, sedangkan kontralateralnya baik-baik aja. Misalnya pipa ventilasi ini kita lihat, ini udah bagus nih. Nah, sedangkan pipa ventilasi telinga tengah yang satunya lagi oke. Nah, kenapa kok hubungannya dengan telinga tengah? Karena orang ini kan biasanya cenderung simetris. Jadi artinya kalau misalnya di sebelahnya tidak ada gangguan saluran Eustasius, ya umumnya juga di sebelah yang satunya lagi juga aman-aman aja. Jadi itu indikasi boleh dilakukan pembukaan. Dan bisa juga misalnya pasien yang tadinya kita lihat eustachian tube-nya tidak bagus, jelek, tapi dari waktu ke waktu kita lihat dia tumbuh, dia membesar, dia makin baik, dan akhirnya dia karena dia tumbuh, akhirnya saluran Eustasiusnya kita duga sudah makin lama makin membaik, itu juga baik untuk dilakukan pelepasan. Nah, pipa ventilasi sendiri bisa juga dibuka, misalnya ada rekuren otore yang tidak respon dengan medikasi, atau kadang-kadang juga ada beberapa kasus kita mendapatkan jaringan granulasi. Jadi artinya dari waktu ke waktu kok sering terjadi jaringan granulasi. Saya pernah dapat satu kasus seperti itu, dilakukan pemasangan pipa ventilasi, baik-baik aja, semuanya baik-baik aja. Nah, tapi waktu dilakukan pemasangan pipa ventilasi ini, pasien terjadi granulasi. Nah, akhirnya dilepas karena granulasi. Nah, lalu setelah itu udah bagus, pasiennya minta lagi karena kan terjadi ome lagi. Ya, akhirnya dipasang lagi tuh pipa ventilasinya. Ini lokal, pasiennya dewasa. Nah, lalu nggak berapa lama terjadi lagi granulasi. Sama, granulasi juga di telinga tengah. Ya, akhirnya ya udah diputuskan nggak mungkin dilakukan pemasangan pipa ventilasi. Nah, setelah itu pasiennya udah nggak bisa diapa-apain, atau mungkin pasiennya udah nggak pernah kontrol lagi. Nah, tindakan pelepasan pipa ventilasi ini bisa dilakukan lokal dan dalam general anesthesia. Umumnya lokal bisa, artinya bahkan anak-anak pun, saya pernah melepas pipa ventilasi anak-anak umur 3 tahun, lakukan pelan-pelan, biasanya anaknya tenang. Nah, tapi kalau misalnya anaknya terlalu memang nggak memungkinkan, lakukanlah dengan general anesthesia daripada kita beresiko untuk mencederai lebih lanjut. Tentu kita harus menilai
setiap anak kan beda-beda ya, kita nggak bisa menyamakan setiap anak punya kapasitas untuk menahan nyeri, tentu beda-beda. Nah, ada anak misalnya udah umur 14 tahun pun, tapi misalnya dia cengeng banget, jadi sedikit-sedikit goyang, itu kan beresiko, ya udah mendingan masukin ke OK, general anestesi. Nah, tapi waktu dilakukan general anestesi atau bius total, kan agak sayang kalau misalnya kita main cabut aja selesai. Nah, jadi langkah yang baik dilakukan untuk pasien yang sudah dilakukan general anestesia, baik untuk si tepi dari uh, perforasi yang setelah kita lepas itu ditrim sedikit, sedikit ditrim, lalu di patch. Nah, patch mau pakai paper patch bisa, mau pakai steri-strip bisa, intinya di patch. Nah, ini untuk kemungkinan tumbuhnya lebih besar. Nah, tadi walaupun resiko perforasi menetap itu kecil sekali ya, sekitar 1% atau kurang, tapi kan artinya eh, lebih baik kalau kita mendapatkan membran timpani utuh yang lebih lebih besar dan pasiennya udah dibius, jadi agak konyol kalau misalnya kita biarkan begitu aja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.